Pemirsa, pemerintah optimistis target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,4% pada tahun 2026 dapat tercapai. Pemerintah juga akan memperkuat stimulus serta menyederhanakan regulasi investasi agar aliran modal baik dari dalam maupun luar negeri semakin lancar. Nah, informasi ini sekaligus menjadi penutup jumpa kita di program Berita Satu siang hari ini. Saya Rolando Sambuaga mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan kita jumpa lagi besok. Selamat siang, Berita Satu bersatu menginspirasi. Sampai jumpa. Pemerintah optimistis target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,4% pada tahun 2026 dapat tercapai. Hal ini disampaikan tenaga ahli utama Dewan Ekonomi Nasional, Lutfi Rido, yang menilai sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan investasi akan menjadi kunci penggerak utama ekonomi nasional tahun depan. Lutfi Rido menjelaskan pihaknya tengah menyiapkan berbagai rekomendasi strategis kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat arah kebijakan ekonomi menuju pertumbuhan yang lebih tinggi. Salah satu fokus utamanya adalah menyalurkan kelebihan likuiditas dari sektor keuangan agar lebih produktif di sektor real. Lutfi tegaskan pemerintah akan memperkuat stimulus serta menyederhanakan regulasi investasi agar aliran modal baik dari dalam maupun luar negeri semakin lancar. Pertama, kita mengoptimalisasikan kebijakan fiskal ya dan kebijakan moneter tentu saja, dan karena DEN itu kan bukan teknis, jadi kita itu kan think tanknya presiden gitu. Jadi kita akan menganalisa dan kita akan mengasih saran ke Pak Presiden, Pak ini supaya 5,4 ini harus dilakukan Pak. Ini peraturan yang harus diperbaiki, ini peraturan yang harus dilakukan, ini stimulus yang harus dilakukan. Sementara itu, Chief Economist di Indonesia Economic Intelligence, Sunarsip menilai target pertumbuhan ekonomi 5,4% masih realistis dicapai, asalkan pemerintah mampu mempercepat pemanfaatan infrastruktur yang sudah dibangun dalam beberapa tahun terakhir. Segera lakukan upaya-upaya yang yang berorientasi pada monetisasi infrastruktur yang sudah dibangun. Fokus di situ. Ya, misalnya ada kawasan industri di Kendal, kawasan industri di Batang, kawasan ekonomi khusus misalnya di Mandalika atau di mana lagi ya. Dan itu semuanya adalah sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang hari ini utilisasinya itu masih rendah. Nah, itu kalau bisa didorong lebih tinggi dengan berbagai deregulasi ya, kebijakan-kebijakan yang menghambat terutama kepastian hukum, saya rasa angka 5,4 itu juga kita punya peluang untuk bisa mendapatkan di sini. Memang nggak mudah ya, memang tidak mudah, tetapi kalau effort ini bareng-bareng dikerjain, rasanya kita punya optimisme bahwa di tahun 2026 ini kita bisa tumbuh 5,4%. Karena modal dasarnya sudah ada nih, global sudah relatif membaik hari ini ya, itu tunjukkan sebagai outlook-nya. Suku bunga juga negara-negara maju juga sudah mulai turun ya. Menurut Sunarsip, kawasan industri dan ekonomi khusus ini bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru jika pemerintah memperkuat kepastian hukum dan melakukan deregulasi yang tepat. Disampaikan, faktor eksternal juga mendukung optimisme tersebut. Zulfakar, Berita Satu, Jakarta.